Astaghfirullah. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad waftah lana bihi abwaaba ilmika kama fatahna ala anbiya'ika wa ulamaika al-mutaqaddimina wal mutakhirin ya dzal jalali wal ikram. Nasr menjelaskan di dalam masalah adat dan iqamah. Yustahabul adzanu wa iqamatu fi maqtulati. Disunahkan adzan dan iqamah untuk sholat wajib. Illa yasihha fi maqtulati dirabul. Jika dia tidak mengerjakannya, sholat yang tertinggal untuk seorang laki-laki. Walau munfaridan, walaupun sholat diri, walau sami'a adzan, dan walaupun dia telah mendengar adzan, wal jama'ah insaniyatin, dan untuk berjamaah yang kedua, wal fa'idatin, dan untuk yang sholat ketiga. Artinya di dalam sunnah ketika ingin melaksanakan sholat ini ada sunnah sebelum sebelum sholat, di pertengahan sholat, dan setelah sholat. Jadi ada sunnah sebelum mengerjakan sholat, pas mengerjakan sholat, dan sunnah setelah mengerjakan sholat. Maka perkara sunnah yang dikerjakan sebelum sholat adalah termasuk daripada adzan dan iqamah. Maka beliau bersifat ya ada iqamah dan sunnah. Maka dalam pengertian adzan adalah al-iqlam, memberitahu. Tapi menurut ulama ini adzan itu adalah zikrul maksusun maklubun bi sholatin maktubatin as-sholatan ala a'yani, sebutan yang khusus yang dituntut untuk sholat fardu ain akan daripada asal ya, atas hukum aslinya. Jadi yang dimaksud daripada zikrul maksusun yaitu kalimatnya sudah ditentukan. Apa kalimatnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Itu kalimat yang sudah ditentukan. Ya, ketika masih ada Nabi Muhammad SAW. Karena pada riwayatnya
kalimat azan itu memang yang pertama memberitahu kepada Nabi. Ada seorang sahabat namanya Abu Bakar bin Abu. Jadi Abu Bakar bermimpi dia didatangi seorang, diajarkan akan daripada kalimat azan, yang dimana sebelumnya itu ya orang ingin melaksanakan sholat lima waktu khusus itu dengan cara selain azan. Akan tetapi pengakuan Abu Bakar ternyata Sayyidina Umar lebih dahulu ya bermimpi sama seperti Abu Bakar. Maka putaran seperti itu Rasulullah menyetujui bahwa panggilan sholat lima waktu diawali dengan azan dan iqamah. Kemudian matlubun di sholat matlubati, artinya sholat yang fardu ain. Kalau sholat selain daripada fardu ain, maka tidak disunahkan untuk azan. Nanti beda lagi panggilan itu seperti sholat sunnah misalnya. Sholat sunnah, sholat id, bukan azan, panggilan. As-sholatu jami'ah, bukan. Jadi panggilan untuk melakukan sholat berjamaah, untuk melaksanakan sholat id. Berarti azan ini khusus buat untuk sholat fardu ain yang Allah berfirman. Kemudian aslatan, asolatan, artinya asli daripada panggilan. Berbeda kalau fardunya sebab nazar, yang seperti seseorang berdagang, kemudian dia bernazar, kalau dagangan saya lain habis, saya nazar mau sholat duha. Nah, ketika terpenuhi daripada nazarnya, maka sholat duha yang tadinya sunnah berubah menjadi wajib. Cuman wajibnya ini apakah sunnah? Didahului dengan azan dan iqamah, tidak sunnah. Kenapa? Karena kewajibannya bukan asal, ada sebabnya. Apa sebabnya? Nazar. Nah, jadinya tidak sunnah daripada diawali dengan azan, meskipun itu menjadi fardu atau wajib. Nah, kemudian disunahkan azan dan iqamah untuk sholat wajib atau sholat fardu ain. Yaitu kita kenal di dalam sholat lima waktu, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. In lam yasirha bi fa'itatin rajul, jika dia tidak mengerjakan sholat yang tertinggal itu sholat, meskipun dia tidak mengerjakan akan daripada sholat tersebut, maka tetap disunahkan untuk azan. Tapi pada umumnya orang azan juga ikut di dalam melaksanakan sholat. Misalnya dia sudah mengerjakan sholat dengan jamaah takdim, ternyata dari azan, tapi dia azan, ya maka setelah azan dia mau sudah selesai itu sholatnya. Orang jamaah takdim misalnya orang musafir ke masjid, dia udah jamaah takdim, kemudian apa? Pas waktu berasar, misalnya asar, tidak ada yang azan, udah dah dia azan. Nah, boleh nggak? Boleh, meskipun dia tidak melaksanakan sholat tersebut. Walaupun faridah, walaupun sholat sendiri. Nah, jadi kalau kita sholat sendiri, meskipun tidak berjamaah, tetap sunnah azan. Ya, tetap sunnah azan. Kalau memang di tempat yang biasa azan belum ada, ini maksudnya belum benar surat azan ya. Sampai rumah kita misalnya, tapi kita mau sholat sendiri di situ, ya maka tetap sunnah azan. Jadi ya, apalagi sholatnya berjamaah. Kemudian tapi beda kalau udah azan di masjid, kemudian kita mau sholat, itu mah nggak usah azan lagi, maka cukup dengan iqamah saja.
walau sami'a adzana, walaupun dia telah mendengar azan. Di masjid belum ada, tapi masjid lain udah ada semua. Kira-kira kedengeran nggak suara azan masjid lain? Kedengeran. Tapi karena kampung kita masjidnya belum ada, maka tetap disunahkan untuk azan. Tadi meskipun sudah mendengar suara azan. Wal jama'atin saniyatin, dan untuk berjamaah yang kedua, walimah ibatin dan sholat yang ketiga. Jadinya mengerjakan di dalam sholat yang kedua, ya, untuk mengerjakan sholat yang ketiga. Nah, ini tetap disunahkan daripada azan dan iqamah. Ya. Kemudian ini setelah apa itu, maka jika berkumpul sholat-sholat yang telah lewat, au jamaah takbirah, atau sholat jamaah takbir, au takbiran, atau jamaah takbir, azan dua waqtaha, azan untuk sholat yang pertama saja. Nah, ini kalau kita mengerjakan sholat, kemudian sholat tersebut kita kerjakan dengan cara menjamak, jamaah takbir atau jamaah takbir. Ya, jamaah takbir berarti apa? Didahulukan waktunya, kalau jamaah takbir diakhirkan. Nah, maka yang sunnah azan itu adalah ketika sholat pertama. Nah, nanti ketika sholat yang kedua tidak perlu azan lagi. Berarti jamaah takbir ini zuhur dengan asar. Maka sunnah azan sebelum sholat zuhur dan iqamah, baru melaksanakan sholat zuhur. Setelah itu karena jamaah takbir berarti apa? Langsung mengerjakan sholat asar. Maka azannya tidak perlu lagi cuma, ya, tidak perlu akan daripada azan, tetapi hanya diperlukan iqamah, ya, untuk melaksanakan sholat asar. Tadi kan azan itu salah satu untuk memberitahu bahwa di dalam waktu sudah masuk yang namanya sholat zuhur, sholat asar. Gitu. Berbeda kalau mengerjakan dengan sebab jamaah. Nah, jadi sholat yang pertama sudah beritahu masuk akan daripada waktunya, maka sholat yang kedua sudah terobati di dalam mengerjakan azan tersebut. Nah, itu. Jadi hikmah salah satunya adalah di dalam azan itu memberitahu akan daripada masuknya waktu. Kemudian yang kedua, mengundang atau mengajak untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian yang ketiga, bahwa hikmahnya adalah menunjukkan tempat sholat berjamaah. Karena biasanya kalau azan itu pada umumnya akan dilaksanakan sholat berjamaah di mana? Di masjid, di musola, gitu. Jadi, ternyata di sini kampung ada masjid. Sebelah mana sholatnya ini? Sebelah sana, ke utara, gitu. Ngapain? Mau sholat dan sholat juga berjamaah. Dan yang terakhir adalah izhar syiar Islam, menampakkan daripada syiar Islam. Maka kita sebagai orang Islam tidak boleh benci kepada seorang azan. Ya, masa kita benci hingga sampai pagi. Pas bulan azan musik. Nah, satu senang. Karena daripada suara azan ini senang. Karena salah satu daripada keutamaan azan itu, ketika azan dikumandangkan, tetapi setan akan lari sejauh-jauhnya sampai tidak terdengar oleh setan tersebut akan daripada suara azan. Kalau selesai azan, setan balik lagi. Makanya kalau kita manusia sudah suka suara azan, jangan-jangan itu tadi sudah kebanyakan setannya, gitu ya. Jadi jangan sampai tuh ada yang namanya timbul ketidaksukaan, ya, di dalam suara azan. Ya. Karena orang beriman seharusnya bersyukur kalau dengan suara azan. Oh, berarti sudah masuk waktu sholat. Oh, berarti apa? Kita disuruh berjamaah dan macam-macam. Itu akan daripada hikmah di dalam azan. Kemudian kalau kita lihat daripada keutamaan azan ini luar biasa, ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Yughfaru lil mu'adzini muntahal adzan."
diampuni bagi orang yang beradzan sampai suara azannya, wa yastaghfiru lahu kullu rabbin wa yasin, dan memohon ampun setiap benda yang basah dan yang kering. Ya, artinya kita atau seseorang yang mengumandangkan azan, maka berapa banyak orang yang mendengar suara azan tersebut? Sekiranya ada 10.000 dosa kita, dosa orang azan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Pak Azan speakernya bagus tadi, garis menara. Berapa ribu orang yang mendengar suara muadzin. Kerja mendengarnya berapa banyak dosa yang Allah ampuni buat umat. Bahkan bukan yang saja, setiap benda basah dan kering, pohon-pohonan yang masih hidup, batang dan belum ada kering, itu mendengar suara azan, maka mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu buat ciplasi. Maka daripada keutamaan orang yang azan, ya, maka ya bersyukur kalau memang termasuk petugas muadzin, ya, artinya sering menggunakan daripada azan. Jadi nggak mudah aja, ya. Kenapa? Karena orang sebagai muadzin ini nggak mudah. Kenapa? Karena dia harus istiqomah. Dalam sehari satu 2 kali azan. Belum dia harus apa? Memantau waktu terus. Jadi jam sekian udah masuk belum? Berarti udah dulu belum? Ini sore jam segini belum? Nggak asal belum? Terus pantau. Apalagi kalau ketika dia azan, orang lain banyak yang melakukan sholat berjamaah di masjid, maka begitu juga pahalanya dengan jumlah orang yang sholat berjamaah. Bukan daripada keistimewaan orang yang ada yang muadzin. Bahkan nanti di akhirat mereka itu panjang-panjang, ya. Artinya apa jelek? Jelek, bagus. Artinya ketahuan orang dulu hidupnya sering ada. Ya. Kalau mau ini seharusnya apa? Masa bersyukur. Jadi hidupnya sering mengumandangkan daripada azan tersebut. Kemudian wa yustahabul iqamatu wahdaha li faqati, dan disunahkan iqamah, ya, untuk perempuan, ya, untuk perempuan hak dirinya saja. Ya, artinya apa? Kalau perempuan enggak disunahkan azan, meskipun belum ada azan, dia hanya disunahkan untuk iqamah. Karena iqamah ini sunnahnya adalah ketika dia mau melaksanakan sholat berjamaah, dan memang sunnahnya gak usah speaker, ya cukup di dalam ruangan masjid saja, ya. Maka berbeda dengan anda, kalau ada memang dia disuruh apa? Di tempat yang tinggi. Kalau zaman dulu kan udah ada speaker nih, orang-orang lari ke atas salah. Menara zaman dulu fungsinya buat apa? Buat muadzin azan di situ. Ya, dia orang-orang pada tahu, ya, kalau di sana udah azan masuk waktu sholat. Sampai sekarang sudah enak kan, cuma waktunya adalah untuk kalau speaker orangnya di bawah, pokoknya kalau di atas menara orang ada di bawah, jadi semakin mudah, ya, di dalam masyarakat azan tersebut. Nah, berbeda dengan koma. Nah, kalau koma cukup speakernya hanya di masjidnya saja. Itu sebenarnya begitu memang. Tidak perlu keluar itu, cukup di masjid, tambah speakernya dalam masjid. Nah, makanya perempuan hanya disunahkan iqamah saja, tidak disunahkan akan azan. Kenapa? Karena suara perempuan ini termasuk daripada fitnah Allah. Ya, dia mengatakan apa? Takut kalau perempuan azan nanti bisa mengundang laki-laki yang berniat jelek, jahat, ya, nanti bisa terjadi fitnah-fitnah yang lainnya. Maka perempuan sunahnya adalah iqamah. Kemudian buat tuqala fi sholatil masnunati, dan sesungguhnya mengucapkan di dalam sholat sunnah jamaah dan berjamaah as-sholatul jami'atun, itu sholat berjamaah. Ya, artinya kalau sholat sunnah yang diadakannya berjamaah
seperti sholat sunnah Id, Idul Fitri, Idul Adha, ataupun nanti adanya masuk gerhana matahari bulan, atau daripada sholat sunnah istisqa, itu sudah sunnah yang namanya azan, ya. Maka dia kalimatnya berbeda, yaitu as-sholatu jami'ah, ya. Kalau azan lagi, ya, jangan sampai ini salah kaprah. Jadi meskipun khotib juga nanti misalnya ada khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, khutbah sholat Jumat, itu nggak pakai azan lagi, ya. Jadi ada orang sholat Jumat bulan azan dulu, ngapain azan? Nah ini tahuan banget ininya, dia pahamnya. Itu akan daripada kesunahan di dalam mengumandangkan azan. Wallahu a'lam bishawab. Mustafa